dengan cinta pada Allah. Orang yang mabuk cakapnya tak bisa dipegang. Dia sedang mabuk dalam cinta kepada Allah. Keluar cakapnya itu. Dalam ilmu tasawuf namanya syatahat. Syatahat ungkapan yang keluar dari mulut orang yang sedang mabuk karena cinta kepada Allah. Tak bisa dijadikan syariat. Tiba-tiba diucapkan orang yang sedang sadar karena ingin dipuji orang di YouTube pula itu. Mana bisa kau cakapkan itu? Kau bukan sedang mabuk kepada Allah. Saking mabuknya dia karena cinta kepada Allah. Sama macam mabuknya Kais kepada Laila. Begitu ditengoknya laut, ya Laila. Laut itu apa pula kau Laila? Saking mabuknya dia. Tengoknya burung-burung yang terbang. Kata dia, Laila sedang mengucapkan salam kepadaku. Saking mabuknya dia kepada Laila. Dia sedang mabuk, tak bisa dipakai. Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha, kata orang. Dipuji-uji orang dia. Qais, kau pilih mana? Dunia atau Laila? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isinya, katanya. Debu menempel di selop Laila. Tak nikah dia dengan Laila. Akhirnya Laila dinikahkan dengan orang lain. Gila dia. Karena gila itulah lahir syair-syairnya itu. Andai jadi nikah, tak jadi lahir syair. Lahir anak. Karena tak jadi nikah itulah maka lahir syair. Asal tak jadi nikah, maka lahirlah syair. Kenapa jadi tenggelamnya kapal Pandaruik? Itu kan karena Zainuddin tak jadi dengan Hayati kan. Kalau jadi. Nah, jadi kalau ada di antara antum yang tak jadi, maka bersyairlah. Untuk menghibur orang yang tak jadi. Amalnya ada dua. Yang pertama beramal, yang kedua meninggalkan dosa. Jadi jangan antum anggap beramal itu amal ini dua. Yang satu beramal, yang satu lagi meninggalkan dosa. Aku Pak Ustadz, ku tengok kawanku ini malam itu minum kopi sama kawannya sampai menjelang subuh. Dia sesungguhnya sedang beramal. Masa minum kopi itu sedang beramal? Dengan minum kopi sama kawannya itu sampai menjelang subuh, dia tak berzina, dia tak pakai narkoba, dia tak berbuat maksiat. Karena amal itu dua. Pertama beramal, yang kedua meninggalkan maksiat. Jadi jangan antum sangka orang yang sedang ngobrol-ngobrol itu tidak beramal. Tapi jangan pula ini dijadikan dalil. Kalian tak ke masjid? Ini pun amal juga. Kami sedang cerita-cerita nih, ha. Kami kalau tak ngobrol minum kopi ini udah dugem kami di diskotik ini. Ini kan ngobrol ini kan. Tapi yang diceritakan itu pun jangan pula menceritakan aib orang lain. Ya, jadi kalau ada mahasiswa pas lagi musim kuliah macam ini ya, balik pengajian nih tidur dari pagi sampai sore. Bangun, makan, sholat zuhur, tidur. Asar tidur. Tanya, kau tak beramal? Tidurku ini pun amal. Karena kalau terjaga maksiat aku. Amal ini dua. Satu beramal, satu meninggalkan diri dari maksiat. Ada 3 orang terjebak dalam gua. 3 orang ini bertawassul kepada Allah. Yang 2 bertawassul dengan amal. Yang satu ini bertawassul bukan dengan amal, tapi dengan apa? Tak jadi buat maksiat. Yang satu bertawassul dengan amal. Ya Allah, kabulkan doaku. Apa amalmu? Aku punya tetangga, aku punya pembantu. Pembantuku ini udah kerja, gajinya tak diambilnya. Pas mau ku gaji, hilang dia, kemana dia? Gajinya ku belikan ke kambing. Kambingnya beranak pinak. Sampai akhirnya datang dia. Kau pembantuku dulu kan?
Iya, gaji udah kau ambil? Belum. Gaji kau tu dulu ku belikan ke kambing. Itu kambing yang beranak pinak tu kau ambil kambing kau tu semua. Ambillah. Diambilnya kambingnya semua. Ya Allah, berkat amalku ini bukakanlah pintu gua. Terbuka. Ini orang bertawassul dengan amal. Amalnya apa? Tak jadi mengambil duit orang, dibelikannya ke kambing, dibagikannya kambing itu semua. Amal. Yang kedua, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amalku. Apa amalmu? Aku balik membawa susu kambing. Anakku menangis, biniku menangis, tapi tak ku kasih. Ku tunggu emakku sama ayahku bangun. Aku pulang, ayah emakku udah tertidur. Zaman dulu orang-orang tua itu cepat tidur. Zaman sekarang lama nonton sinetron. Bangun makku, ku kasihkan susu tu sama dia, sama ayahku. Lebih-lebihnya baru ku kasihkan ke anak biniku. Dulu begitu, orang sekarang tak. Dibagikannya ke anak bininya, mak ayahnya tak minum sama sekali. Kabulkan doaku ya Allah, dikabulkan Allah. Apa amal dia? Berbakti pada orang tua. Yang ketiga ini, ya Allah, aku jatuh cinta kepada seorang perempuan. Aku suka sama dia, dia suka sama aku. Hampir kami berzina, tak jadi karena aku takut kepadamu. Bukakan pintu gua. Yang ketiga ini dia bertawassul, dikabulkan Allah juga doanya. Apa amal dia? Tak jadi. Antum bisa berdoa kepada Allah. Sedekah tak ada. Bakti pada orang tua pun belum menyenangkan orang tua. Asal awal semester menyusahkan orang tua aja. Nah, antum bisa bertawassul dengan amal ketiga. Ya Allah, aku tak jadi berzina. Ditanya malaikat, ada kesempatan? Tak ada. Dia tadi tak jadi berzina karena ada kesempatan. Ini jangankan cewek di kampus lalat minta hinggap. Antum punya motor, antum bonceng dia, antum duit banyak, tak jadi karena takut pada Allah. Itu hebat. Ini apapun tidak. Jadi amal itu jangan cuman anggap hanya ibadah, tapi ada amal yang lebih hebat adalah meninggalkan maksiat. Itu maka kita disuruh bergaul sama orang baik. Punya circle yang baik-baik ini. Kalau circle kita baik, insya Allah terjaga kita dari maksiat. Tapi jangan ini dijadikan dalih untuk tidak beramal. Kau ku tengok, sholat sunat tak ada, qobliyah tak ada. Tak penting kali, yang penting jauh kita dari maksiat. Udah cukup. Itu malas namanya. Nah, ada pula orang qobliyah lancar, ba'diyah lancar, tahajud lancar, dosa pun lancar juga. Yang paling bagus sujudnya banyak, maksiatnya tak ada. Tapi kalau mau minim betul, masuk surga dengan amal minimalis, amal tak terlalu banyak, tapi jangan sampai ada dosa. Apalagi dosa kepada manusia. Jangan zolimi orang, jangan aniaya orang. Kalau bisa senangkan hati orang, bahagiakan orang. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu shadaqah. Kesimpulannya, perbanyak sujud, diangkat derajat, dihapus dosa. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, dihapus dosa kita. Hadis nomor 108, hadis babnya 14, sama penomorannya. Dari Abu Sofwan. Kalau tadi Abu Abdillah atau Abu Abdirrahman, yang ini Abu Sofwan, namanya Abdullah bin Busr al-Aslami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nas, manusia yang paling baik, man tala umuruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Ini yang paling the best. Berapa umur Syekh Fulan waktu meninggal? 150. Oh, bagus. Namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampai, Batu Besuek.
punya anak namanya Syekh Aidarus, belajar ke Aceh kepada Syekh Mudawali. Syekh Aidarus punya anak namanya Syekh Alaidin Atori. Sekarang pindah dari Batu Busure karena membuat PLTA Koto Panjang, pindah ke Kabun. Ulama besar Riau, dari Makkah belajar, Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Sanad orang Aceh tarekat Naqsabandiyah itu dari Syekh Mudawali. Syekh Mudawali mengambil suluknya dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Panjang umurnya, baik amalnya. Ini yang paling the best. Ada pula orang amalnya baik, hafal Quran, meninggal umur 17 tahun. Terpleset waktu mandi di kuntu. Itu pun baik juga. Hafal Quran, meninggal, tak banyak dosa. Ada pula umur 100 tahun, mabuk, meninggal di lokalisasi. Habis minum obat kuat. Nafsu besar, tenaga kurang. Diisikan minyak pesawat ke kap 70. Tanggal mesin tuh. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Nah, jadi yang paling bagus itu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Man tala umuruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Yang satu bisa diatur, yang satu tak bisa diatur. Mana yang bisa diatur? Hasuna amaluhu. Mana yang tak bisa diatur? Tala umuruhu. 50% bisa diatur. Apa dia? Amal kita bisa kita atur. Ini hari ini bisa kita rencanakan. Aku mengaji Riyadhus Shalihin. Habis itu nanti sholat sunat isyraq. Habis itu nanti mengajak kawanku sarapan, ku kasih dia. Habis itu nanti makan siang, baru ku cari pula kawan aku yang membayari aku. Habis itu nanti aku ini. Habis itu kultum zuhur di Ar-Rahman nanti dengan Ustadz Mawardi Saleh. Habis itu pengajian sore nanti di Masjid An-Nur. Habis itu nanti malam bisa kita setting. Di mana kita menyetingnya? Di sini. Itu disebut dengan namanya the power of mind. Kekuatan pikiran. Kita kalau berpikir sekali, dia macam titik, titik, titik. Berpikir 2 kali, garis, garis, garis. Berpikir 3 kali, menjadi garis tapi masih belum jelas. Berpikir 3 kali, berpikir 4 kali, berpikir 5 kali, maka berubah dia menjadi sebuah pemikiran. Maka kita akan berjalan menuju cita-cita itu. The power of mind, kekuatan pikiran. Jadi antum berpikir dari sekarang, aku mesti jadi sarjana peternakan. Habis itu aku S2 peternakan. Habis itu aku akan S3 peternakan di Australia. Aku punya peternakan sapi limosin terbesar di Indonesia. Semua hewan kurban orang Indonesia nanti dari aku. Satu sapi itu harganya 1 miliar, beratnya 1 ton. Jadi pikiran antum itu akan membantu antum untuk mencapai tujuan. Antum tidak akan pakai narkoba karena antum punya arah yang tepat. Ustadz dulu begitu ya. Aku mesti doktor. Kalau aku sudah doktor, aku mau jadi dosen di Brunei. Kalau aku punya duit, ku senangkan emakku. Maka aku mesti kuliah. Bagaimana supaya kuliahku tak kacau? Berarti aku tak boleh pacaran. Aku tak boleh kenal perempuan. Nanti habis aku doktor baru aku nikah. Dari mana pikiran itu datang? Dari mana pikiran itu datang? Dari lingkungan. Karena saya dulu suka kali melihat orang kalau detail LCMA. Dosen saya yang LCMA dulu namanya Ustadz Khaidir Wafa LCMA.
orang Kubu. LC-nya dari Al-Azhar Kairo, MA-nya dari Lucknow University India. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Urdu. Bahasa Arab kaifa haluk, bahasa Inggris how are you, bahasa Urdu kya hal hai. Kya hal hai artinya apa kabar, tiki artinya baik. Dosen saya dulu kalau udah dia masuk ke kampus ngajar kami muhadatsah, sudah meninggal, jabatan terakhir DPR RI, ngajar dia di UIN, ikut dia mencaleg jadi sampai ke Jakarta. Jadi saya selalu melihat dosen-dosen saya itu, aku nanti mesti macam Ustaz Khaidir nih, LCMA. Jadi berpengaruh. Saya tidak mengajak kalian mesti, ini sebagai salah satu